Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penata dari D3 Teknik Elektronik dengan NIM 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan di ruang IGD. Oke, untuk alat yang pertama ini ada tensimeter. Nah, jadi tensimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Nah, untuk jenisnya sendiri tensimeter ini ada beragam. Ada tensimeter yang manual yang menggunakan pompa, kemudian penunjuk si tekanan darahnya ini menggunakan jarum jam. Terus kemudian ada juga yang otomatis yang digital. Jadi ketika kita pakai, kita pencet tombol start, kemudian secara otomatis alat akan bekerja dan si tekanan darahnya ini nanti akan keluar lewat angka digital yang ada pada alat seperti itu. Terus kemudian ada stetoskop. Jadi stetoskop ini merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui atau mendengarkan detak jantung dengan lebih jelas. Nah, detak jantungnya nanti bisa dipakai untuk berbagai keperluan. Jadi kayak mengambil data dari si detak jantungnya ini menggunakan alat stetoskop. Dan alat ini merupakan alat yang paling sering ditemui di berbagai fasilitas kesehatan. Kemudian ada termometer, yaitu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh atau suhu ruangan. Tapi kalau di sini kan di alat kesehatan pasti digunakan untuk mengukur suhu tubuh seperti itu. Untuk termometer sendiri ada beberapa jenisnya. Ada yang menggunakan air raksa, terus kemudian ada yang menggunakan alkohol, terus kemudian ada yang menggunakan teknologi digital seperti termometer digital. Jadi sesuai ini ya, sesuai medianya, sesuai media untuk mengetahui si suhu ini tadi. Jadi ya termometer digolongkan seperti termometer air raksa, termometer alkohol, kemudian ada juga termometer digital seperti itu. Terus kemudian ada defibrilator atau DC shock. Alat ini tuh difungsikan untuk memberikan energi kejut berupa listrik kepada pasien yang mengalami gagal jantung atau masalah pada jantungnya. Jadi ketika akan menggunakan alat ini, pastikan dulu dicek ritme jantungnya, apakah dia masih berdetak ataukah berdetak tapi menunjukkan tanda-tanda yang melemah, tanda-tanda detak jantung yang mulai melemah seperti itu. Terus kemudian ketika sudah dicek nadinya, apakah nadinya masih berdenyut atau enggak. Nah, ketika kita dipastikan bahwa nadinya ini tidak berdenyut atau denyutnya itu lemah sekali, nah si pasien ini nanti dikasih gelombang kejut berupa listrik dengan menggunakan defibrilator ini. Untuk jenisnya sendiri ada dua, ada yang otomatis dan ada yang manual. Kalau manual seperti yang digambar ini, jadi dicek dahulu si kondisi pasiennya, kemudian baru dilaksanakan tindakan seperti itu. Tapi kalau yang otomatis, dia nanti bakal bisa mendeteksi, yaitu yang namanya fibrilasi ventrikel atau takikardia vertikular. Nah, jadi alat itu bisa mendeteksi gejala ini tadi, terus kemudian dia bisa men-charge, kemudian memberikan energi kejut ke pasien secara otomatis. Kemudian ada pasien monitor. Jadi pasien monitor ini adalah alat yang digunakan untuk memonitor kondisi fisiologis pasien secara real time seperti itu. Jadi di sini kita bisa mengetahui kondisi pasien dengan berbagai parameter yang ada di dalamnya. Terus untuk parameternya sendiri ada beberapa parameter di dalam pasien monitor ini. Nah, ini ada cardiac monitoring, yaitu untuk memonitor jantung, kemudian hemodynamic monitoring untuk memonitor peredaran darah, kemudian ada respiratory monitoring untuk memonitor pernapasan, jadi kayak monitor kadar O2 sama CO2 dalam tubuh. Dan kemudian ada neurological monitoring atau monitor syaraf yang biasanya digunakan untuk memonitor gelombang otak misalnya, contohnya. Kemudian ada glucose monitoring, yaitu untuk memonitor kadar gula dalam darah. Kemudian ada childbirth monitoring, yaitu untuk memonitor bayi dalam kandungan. Terus kemudian ada body temperature monitoring yang digunakan untuk
untuk memonitor suhu tubuh. Oke. Terus ada ECG atau elektrokardiogram. Jadi alat ini merupakan tes diagnostik umum yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung. Jadi tes ini nanti tuh bisa merekam aktivitas listrik dari jantung atau sinyal pada jantung, dan kemudian pada tes tertentu kemudian juga mengidentifikasi jika ada peredaran atau aliran darah yang tidak normal, seperti itu. Untuk cara kerjanya, jadi dia nanti bakal si tubuh pasiennya bakal dikasih elektroda, terus kemudian dari elektroda ini nanti bakal disadap sinyal dari jantung ini menggunakan ECG atau elektrokardiogram ini untuk diketahui apa sinyal jantung si pasien ini tadi seperti apa gitu. Nah, terus kemudian ada X-ray mobile. Jadi X-ray mobile ini adalah alat yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit pada organ tubuh pada bagian dalam dengan bantuan sinar X. Nah, kalau ini sebenarnya hampir sama seperti X-ray pada umumnya, yaitu untuk mengekspos pasien sehingga bisa dilihat kondisi di dalam tubuhnya itu seperti apa. Jadi fungsinya seperti X-ray pada umumnya, cuma di sini dia lebih mobile, lebih fleksibel, bisa dibawa ke sana dan kemari, bisa dipindahkan dari ruang satu dan ruang yang lain, seperti itu. Jadi lebih mobilitasnya lebih enak. Terus kemudian ada infuse pump. Kalau infuse pump ini adalah perangkat medis yang digunakan untuk memberikan cairan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah yang bisa diatur. Nah, seperti itu. Untuk cairannya sendiri biasanya adalah cairan obat atau makanan atau antibiotik dan lain-lain. Nah, kalau infuse pump ini dia tuh digunakan bersama selang infus. Jadi dia tuh mengatur cairan yang masuknya itu melalui si selang infus ini tadi, seperti itu. Terus kemudian ada syring pump. Syring pump sebenarnya hampir sama fungsinya kayak yang tadi infus pump ya, hampir sama dia. Jadi kayak mengatur masuknya cairan ke dalam tubuh pasien, mungkin dari dosisnya, terus kemudian waktunya juga bisa diatur. Cuman kalau yang syring pump ini dia tuh nanti bisa digunakan sendiri. Jadi obatnya nanti atau cairan ini nanti dimasukkan ke dalam tabung suntiknya itu, terus kemudian dia bakal langsung bisa ditransfusikan ke pembuluh vena, seperti itu. Jadi bisa langsung ke dalam tubuh, tidak pakai selang infus seperti infus pump. Dan penggeraknya sendiri setahu saya beda. Kalau di syring pump ini dia pakai motor buat ngegerakin si suntiknya ini nanti buat ngedorong cairannya, jadi kayak gitu. Dan di syring pump sendiri ada beberapa fitur-fitur yang mungkin nggak ada atau jarang ditemui di infus pump pada umumnya, seperti kayak alarm untuk mengetahui jumlah cairan yang habis dan lain-lain. Itu biasanya di syring pump lebih ada dan lebih lengkap lah kalau di syring pump kayak gitu. Terus kemudian ada ventilator. Nah, kalau ventilator ini mesin yang digunakan untuk menunjang atau membantu pernapasan si pasien tadi. Jadi biasanya kalau ada pasien yang mengalami susah bernafas dan perlu bantuan untuk bernafas, digunakanlah si ventilator ini. Jadi dia tuh mengatur atau membantu pernapasan si pasien ini. Kemudian dia juga bisa mengatur tarikan serta hembusan nafas si pasien ini tadi. Pokoknya dia membantu si pasien ini supaya bisa bernafas secara normal kembali, seperti itu. Oke, terus kemudian ada autoclave. Kalau autoclave ini dia tuh sebenarnya adalah alat pensteril untuk alat-alat laboratorium atau alat-alat operasi misalnya. Jadi dia merupakan sterilisator. Kalau mungkin sterilisator kan ada beberapa jenis, ada yang kering, ada yang pakai UV, ada yang basah. Nah, kalau yang autoclave ini dia merupakan sterilisator yang basah. Jadi dia menggunakan media air, kemudian airnya itu diuapkan dengan menggunakan heater, kemudian alatnya itu dimasukkan ke dalam autoclave ini, terus kemudian disterilkan dengan menggunakan uap panas tadi, seperti itu.
Oke, mungkin segitu saja apa yang bisa saya paparkan dari peralatan di IGD. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.